belajar, baik itu belajar dimanapun maupun dunia akhirat khususnya, mau sekolah apalagi belajar ilmu agama bisa berada di jalan Allah. Tahukah kalian apa makna fisabilillah? Fisabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala berarti terselamat daripada jalannya syaitan. Jalannya Allah, ya, jalan petunjuk menuju Allah, jalan penuh keberkahan, jalan penuh rahmat, jalan penuh hidayah, dan jalan penuh pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntung orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemauan, keinginan, ya, serta kesempatan untuk fisabilillah. Adanya kita sekarang di tempat ini bukan keinginan kita, bukan keinginan orang tua kita, siapapun, bukan keinginan guru kita juga. Mungkin ada di antara kalian yang tidak kami inginkan berada di sini bahkan, tapi ente muncul lagi. Faham tidak? Faham tidak? Di antara kalian ini ada yang tidak kami inginkan sebetulnya ada di sini, tapi muncul lagi di sini. La haula wa la quwata illa billah. Kami juga nggak bisa nolak. Begitu pula antum. Mungkin antum tidak mau berada di tempat ini, tapi la haula wa la quwata illa billah, ente ada lagi di sini. Nah, yang begini bersyukur. Antum nggak mau sebetulnya, nggak mau balik lagi dengan alasan apapun itu, berat, capek, bosen, apalagi hal-hal yang menghalangi kita datang ke pondok. Capek, betul, bosan, apalagi apa? Jenuh, bosan sama aja. Dulak sama aja tuh bosannya. Boring sama bosannya. Pengen bebas. Ala kulli hal, kita ini hanya seorang hamba, nggak punya diri kita sendiri, nggak punya. Kita ini Abdullah, hambanya Allah. Mau diapain sama tuannya ya ngikut aja. Cuman sekarang kita diinginkan di tempat yang baik, taman-taman surga. Masya Allah. Siapa kita ini, siapa di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Nggak ada apa-apa. Apa yang kita banggakan di hadapan Allah? Kita ini nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan orang-orang dahulu, salafun saleh. Amalan kurang, sholatnya koler, tahajudnya apalagi, zikir ngantuk, ya, wirid nggak konsen, baca Quran sudahnya terburu-buru terus, pengen selesai. Khidmat seadanya, birrul walidain, bakti sama orang tua, kesahnya aja. Kalau bahasa orang Jerman bagian timur, kesah maha, ya, kesah mah. Mulai dari sini berencana sudah, aku akan membantu orang tuaku. Bapakku seorang penjual nasi goreng, bapakku seorang penjual minyak wangi, bapakku seorang petani,
bapakku seorang nelayan, bapakku semuanya, dan aku sebagai anak yang berbakti, seorang laki-laki yang sejati akan membantu bapakku. Wah, sampai rumah, wah, hilang sudah bapakku hilang. Yang ada HP-ku, kawanku, TV-ku, apalagi sepeda motorku, sudah bapakku. Mamaku bang ada, apalagi mama. Ya nggak semua sih, dan saya rasa nggak ada di sini, jauh orangnya nggak di sini. Di sini semuanya pulang ke rumah membantu orang tuanya. Gak ada yang cangkul, ada yang benerin bapaknya, mobilnya dibetulin, tadinya mogok jadi bisa jalan, kulkas di rumah rusak, puter hidup, ya. Minyak wangi bapaknya belum siap, dia sudah disiapin semuanya, tinggal jalan. Bapaknya pegawai, sepatunya disemirin, bersih, hitam, kilat. Nih di sini semuanya seperti itu. Bapaknya tuan guru, dia ada di sampingnya. Bapaknya guru itu, kiai, itu tidak ada kesenangan, kebahagiaan selain anaknya ada di sisinya ketika beliau ngajar. Bukan kelayapan kemana-mana. Nih yang merasa anak tuan guru, al-fakir guru, ustadz, maka sangat mendambakan anak yang akan menjadi penerus. Dan ketika kecil dia sudah ada keinginan duduk di samping saya. Apakah hingga di situ? Ngantuk-ngantuk kan? Oh, ya. Tapi ketika ada di samping sini, masya Allah, senang banget, hati itu bahagia. Dibandingkan dia muter-muter, nggak jelas tuh, kayak gangsing, tawaf, 3, 4, nggak jelas itu tawaf. Mendingan tawaf di Ka'bah dapat pahala. Ini tawaf di jalan, muter gitu. Abahnya pembacaan, abahnya berceramah. Ini yang khusus tuan guru nih. Ya. Intinya seorang ayah itu ingin anaknya ya, berbakti kepada orang tuanya. Ini khusus ayah. Kenapa sekarang kalian ditempatkan di tempat supaya dapat pencerahan? Mohon maaf, mungkin saja di antara kita ini koler. Maaf, yang di luar sana tuh, di sini kan rajin-rajin tadi kan, yang di luar sana tadi koler-koler itu lah. Mungkin saja orang-orang yang di luar sana koler-koler, ada mau membantu orang tuanya, cuek semua orang tuanya, abahnya tuh jalan biasa aja, ya kan? Tuh menginginkan belajar agama supaya dipadahi guru. Supaya dipadahi lawan ustaz, supaya dipadahi lawan kiainya, supaya dipadahi lawan gurunya, supaya dipadahi lawan gurutan. Macam sudah tuh kiai, guru, gurutan, ustaz. Jadi mengerti bagaimana cara berbakti kepada orang tua. Itu ya mudah-mudahan ketika pulang kemarin itu kita lakukan. Walaupun tidak 100%, ya. Di antara waktu perpulangan yang sekian lama, ya, antara 5 hari ya,
5 hari sebelum lebaran, 10 hari setelah lebaran kah? Gitu lah. Jujur, 15 hari berarti. Oh lama itu, lama sekali. Paling tidak kita ada kumpul dengan orang tua kita, ya, membantu abah kah, membantu mama kah di rumah. Lagi tadi yang bertugas jadi guru, bertugas jadi pedagang, petani, jadi bos, saudagar bakso, saudagar apa lagi, baju, jual baju, mulai anak-anak sampai kai-kai dijual baju, mulai daripada luar sampai dalam lengkap. Ada yang bos batu bara, aswad, hajar aswad, batu hitam. Kemudian dengan urusan kita masing-masing, ya. Sudah dengan orang tua beres, bagi-bagi waktunya sudah ini semacam, ya. Ada kawan ditebak sudah di luar nurul kan bahasa sekarang nih kan, di luar nurul. Hal-hal yang tidak dikira dilakukan, kadang-kadang jadi musibah buat dia, gitu. Ya maklum lah, ababil ya, kalau ABG lah, ababil. Penasarannya kalau belum kena, belum berhenti. Contohnya naik motor nih, pegang motor tuh udah kayak pegang sepeda tinjak gitu lah. Jadi nggak pakai rem lagi sudah. Akhirnya kecelakaan banyak, ya. Itu di luar, ini kita bicara ke orang luar. Kalau sudah pulang ke rumah dengan motornya, bahkan motor abahnya, motor mamanya dipakai, belum nang konvoy bikers mania, ya, dengan motif bukber, ya, ngetem di satu tempat, kumpul bareng, titik kumpul di sini, di situ jam 5 kumpul, ya, dengan WhatsApp grup. Selesai jam 5 tinggal pesan dari seorang pembuka grup tadi, bikin grup seorang, ya. Kalau jam 5 nggak ngumpul, kami tinggal. Kumpul semua di situ jalan sama-sama. Wah, rame, udah kayak geng. Dan bangga begitu, sehingga dia tidak memperhatikan kiri kanannya. Gurunya lewat gak ada tahunya, ya, gurunya lewat setnya. Karena sudah bangga tadi dengan motor tadi, hebat merasa kayak Kamen Rider gitu lah. Jadi kiri kanan nggak diperhatikan, gurunya sudah dilihatnya gini lah. Karena melihatnya, karena sudah merasa pimpinan geng Kamen Rider.
Ya, mudah-mudahan sampai ke tempat tujuan dengan tujuan bukber, buka puasa bersama. Itu pun dilakukan. Ya. Orang-orang pulangnya larut jam 1, jam 2. Ada juga yang berizin orang tuanya ke pondok melaksanakan tugas negara. Ya. Lapor, Bapak Ibu, ulun dapat tugas negara dari pondok untuk mengisi kegiatan di pondok supaya tidak sepi. Karena sudah menyebut nama pondok, orang tuanya bangga dan terhormat. Silakan anakku, kami melepas kamu dengan lapang dada. Kali ini nggak sampai-sampai ke pondok. Apa siapa tugas sekarang? Si Fulan Ustaz, mana orangnya? Kedada. Oh, telepon tip. Pak, ini anaknya tuh. Oh ya, udah jalan dari tadi Ustaz. Oh, marhaban. Kepot. Tempat lain. Atau muncul orang ngesit. Habis itu, ini tugasnya siapa-siapa hari ini? Fulan. Itu kok ada Fulan? Oh nggak tahu Ustaz, itu muncul sendiri. Oh marhaba. Senang ya guru kan, namanya muncul. Tapi mbah itu setelah itu pada tahu kemana? Ya, cuman jadi pijakan saja. Ini kita membacakan orang luar, bukan di sini. Jangan tersinggung ya. Ini kita orang luar, kan di sini baik-baik tadi. Ya kalau alhamdulillah, ini orang luar. Planet Pluto. Ya, alien yang tinggal di luar sana. Yang kada bisi otak. Atau otaknya ada tapi di dengkul. Nah, bukan di sini otaknya. Ada tapi di atau di sini. Tapi kurang digunakan. Ya, kurang yang tadinya seneng orang tuanya dengan pulangan kita jadi muar. Karena dilakukan adalah hal-hal yang membahayakan dirinya serta keluarganya. Aduh, ini kalau di rumah terus bahaya ini. Udah mulai kumpul-kumpul nih dengan konco-konconya. Ya. Tukang ngelem, kalau nonton film porno, tukang mencuri, maling, kan dia kalau kumpul sama orang-orang begitu kena getahnya, kena imbasnya. Almar'u ma'a dini khalilih, seseorang itu bersamaan dengan agama teman dekatnya. Yang kumpul dengan maling, ini maling. Alhamdulillah minta. Kumpul dengan orang mabok-mabok tuh, jadi orang mabok-mabok juga. Kumpul dengan orang tukang nonton film porno, umpan juga. Tadinya tadinya sudah langsung. Imannya makin luntur, tut. Nah, akhirnya orang tuanya nyerah. Baik ikam di pondok aja nanya. Tenang, hati abah tuh tenang, adem. Muhapian tuh bercahaya, nakai mau di pondok, kamu di sini kadat di rumah. Nah itulah, maka bersyukur kita
dikembalikan oleh Allah Ta'ala. Teman-teman surga beribadah, berzikir, berwirid, bersalawat, mendoakan orang tua. Saya rasa kalian atau kita ya, lebih mendoakan orang tua kita ketika kita di pondok. Ingat, ketika di rumah kan, ngapain doakan? Ada di sini orangnya. Kalau di pondok kan keingatan mama lagi bertapasan, mamanya bertapas, tukang napaskan orang, cuci baju orang, ada mamanya tugas mencucikan piring orang, mamanya menjual nasi kuning, menjual baju di pasar, abahnya pasar malam pindah-pindah setiap hari itu. Teringat kita akan membantu saja tidak. Jadi sebetulnya khidmat kita, khususnya pada saat kita sedang belajar sekarang, jadi omong kosong itu kalau ada dalam hati kita, saya mau pulang atau saya mau berhenti mondok dengan tujuan berkhidmat sama orang tua. Kasihan orang tua saya jual ini jual itu, dagang ini dan itu, usaha ini usaha itu. Apalagi jelas-jelas orang tuanya kadang mau ikut di rumah. Anu aja Ustaz itu ngacau aja, alih-alih membantu menyusahkan. Kami ini mau begawi di luar, ini di rumah Ustaz. Apakah ada kepikiran kami? Nah, ada mau Pak ke pasar? Itu jelas-jelas orang tuanya ngomong begitu, ini masih ngotot, ngeyel, masih kadang Ustaz ulun nak boleh membantu orang tua yang mana? Yang orang tua yang mana? Yang hakikatnya notaben orang tua pian-pian itu, orang tua kita ingin kita di sini di pondok. Kenapa? Karena merasakan keberkahan anak ini di pondok. Rezeki lancar, gawian mudah, karena didoakan terus. Karena si anak tadi beramal ibadah terus. Beramal ibadah. Mulai pagi 3:30 terus subuh, habis zuhur mengaji, terus isyraq lagi, sholat lagi, duha. Itu kan ngalir semua itu. Deposit amalan orang tua kita tuh rekeningnya bunyi terus tring 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 gitu terus bunyinya. Belum lagi bacaan Quran kita terus ngalir. Apalagi kalau orang tua kita sudah meninggal. Orang tua kita sudah meninggal. Tanggal 21 malam 21 Ramadan yang diyakini tahun ini itu adalah malam Al-Qadar, atau disebut Lailatul Qadar karena ciri-cirinya terlihat. Kita masih di pondok kalau tuh belum bulik. Pada malam tersebut orang tua saya datang, almarhum abah saya datang dalam mimpi seseorang. Saya ceritakan ini tahaddi nikmah dan ingin memberitahu kepada kalian, kepada kita semua ya, akan satu hal yang baik, dan semoga ini menjadi motivasi bagi kita semua.
seorang santri, lebih tepatnya santri putri. Cerita ini dikasih tahu sama saya pribadi ketika sudah perpulangan. Hari apa itu? 5 khataman, ya, khataman putra. Itu kan selesai itu maghribnya buka puasa bersama gitu tuh, ya kan? Nah, di maghrib itu dia masuk ke ruangan dan bukan dia itu menceritakan ke orang lain. Dia itu menceritakan ke Ustazah Jannah. Ya. Malam itu saya bermimpi bertemu dengan seseorang. Yang saya tidak kenal orang itu siapa. Saya melihat beliau dalam keadaan yang sangat menakjubkan. Wajahnya bersih, kemudian badannya bagus, dan umurnya muda. Sedang duduk di dalam sebuah tempat pertemuan, lebih tepatnya tempat makan, ya, ruang makan, dan di sana orang-orang sedang menikmati makanan. Semua serba putih pakaiannya. Kemudian si santri tadi dipanggil oleh anak muda tadi itu. Sini nak. Inggih Pak. Baru orang muda tadi ngomong, saya ini adalah orang tua gurumu. Cuma yang heran, kata santri itu, saya tahu orang tua pian Ustaz pernah melihat, pernah bertemu. Di antara kalian ada yang pernah bertemu secara langsung? Ya. Tetapi mukanya beda. Pada saat itu yang saya lihat, kata si santri tadi, wajahnya itu seperti adik saya, Om Aji. Persis begitu. Kalau orang tua saya agak gemuk, namanya sudah tua, meninggal umur 53 atau 54 waktu itu. Ini kembali muda, ganteng, gagah, bersih. Jadi kata abah saya almarhum, aku adalah orang tua gurumu. Sampaikan sama dia salam. Dan pesan saya bahwasanya saya sudah bahagia di sini. Saya tidak mengalami kesulitan. Dan saya setiap hari mendapatkan makan begitu banyak dan mewah. Kemudian si santri yang tadi nanya lagi, kok tempat pian beda sama tempat yang lain di saat makan ini? Wadah pian, meja pian, tempat makan pian, ini semuanya terbuat dari emas. Yang lainnya tidak. Karena ini berkat bacaan Quran daripada anak-anakku. Jadi pahala orang yang membaca Quran, baik diniatkan atau tidak,
itu semuanya sampai ke orang tua kita. Ini cerita bukan saya nggak ngarang-ngarang juga. Ya, ngapain saya ngarang-ngarang cerita begini? Dan sampaikan salam sama anak saya, tolong abah dikirimkan lagi khataman Quran. Makanya hari ketiga bulan Syawal kita bikin khataman lagi. Nah, ini khusus ada keluarga kita, kakek kita, paman kita. Itu kalau sudah meninggal, bacakan Quran, kirimkan pahalanya untuk beliau khusus. Sampai, jangan berpadah kada sampai, atau berpadah bid'ah, ya kan? Ini sudah ada kabar, walaupun lewat mimpi. Dan mimpi ini saya anggap mimpi yang benar, karena si santriah tadi itu memang santriah yang solehah, nggak pernah macem-macem. Alhamdulillah nggak pernah kena kasus pacaran, umurnya juga masih muda. Siapa namanya? Mau tahu aja. Bukan itu. Ini mimpinya. Nggak usah nanya siapa dia. Ini masalah mimpi tadi. Artinya pahala yang sampai kepada ahli kubur itu benar. Ya. Itu benar. Begitu pula amal yang salah. Kalau amal soleh benar sampai amal salah pun berimbas. Kan ada itu ceritanya tentang dua orang bersaudara. Yang satu diam aja di rumah beribadah, haji ke masjid. Yang satu lagi sibuk begawi. Jadi yang begawi ini berkesal Rasulullah, ya Rasulullah, adekku ini pemalas ya Rasulullah. Karena mau begawi di rumah aja beribadah, sembahyang, baca Quran, apa-apa lah. Karena mau usaha. Dan Nabi apa? Mungkin saja atau bisa jadi usaha kamu itu berhasil di luar sana berkat saudara kamu yang sedang beribadah di rumah itu. Nah, itu. Macet orang tua kita usaha, ya kah? Kolek kan bahasa sekarang, batu bara. Bisa jadi karena kita koler juga di sini, banyak melanggar. Pelanggaran banyak. Ada ketangkisan, denda sekian miliar mungkin dikumpulkan sudah membayarkan denda. Merongrong lagi ke Kuitan, minta lagi sudah bayar denda tuh, minta lagi duit jajan, kada tahu diri ini orang. Kada bemuha. Jangan bikin prestasi dulu baru minta tuh wajar, ini prestasi kada ada. Pelanggaran banyak. Tapi begitulah orang tua kita. Walaupun sudah tahu anaknya begitu, yang penting ikan di pondok nah kayak gitu dah. Nah, ini kalau ikan di luar hancur. Tambah hancur gitu nah. Karena semucil-mucil di pondok itu ya nggak sama mucil-mucil di luar sana. Mucil-mucil di pondok nih lah, semucil-mucil di pondok. Contohnya misalnya bangun aja. Bangun selambat-lambatnya bubuan pian dibangun jam berapa subuh? Hah? Itu kalau kada berdalih garing ya. Nah, kalau berdalih garing panjang itu. Kalau kada berdalih garing bangun ya paling kada jam 5 kurang, pokoknya sebelum subuh dibangunkan, paling kada azan tuh sudah dibangunkan. Masih bisa ikut berjamaah.
Kalau di rumah. Hah? Terlambat subuh jam berapa? Jam berapa? Ada yang sembahyang subuh, bungul. Masih ada yang kalau sembahyang. Balas syaitan, kencingi setan gitu. Yang terlambat aja dikarmihi setan, apalagi sembahyang diherai kalau. Ini bukan saya ngomong, jangan tersinggung. Ya kalau pernah dengar nggak hadisnya itu, kalau yang terlambat bangun subuh itu setan telah kencing, kata Nabi, atas kepalanya. Wow, dikencingnya tambah-tambah nganga gitu. Aja. Sehari dua hari dikencingi betah aja. Dikencingi ading nggak, so marahnya bukan main. Ini setan mengamihi. Mungkin jar setan, anu nih ladangnya bagus kayak ini, tempat kami di sini. Manggil kawan-kawannya itu, wah sekelompok saya itu kencing, wah. Nah itu akhirnya tambah jadi kurang lagi bekami diherainya. Itu nang kena sembahyangan tuh. Bisa nggak terjadi itu di rumah? Bisa. Nah itu contoh tuh lah, contoh sebagian saja. Semucil-mucil di pondok itu mucil kan itu? Ada ustaz jar. Ulang anak pun kada mucil baiknya. Sembahyang subuh kada, baiklah. Sama kayak orang bilang, anu ya kada sembahyang ustaz tapi baik. Baik dari mana baiknya? Orang kada sembahyang itu. Maka kemungkaran terbesar itu adalah orang meninggalkan sholat. Makanya dalam Al-Quran, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Semua sholat itu mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Terus bagaimana kalau sholat masih jahilin orang, masih ngisengin orang? Ya munkar juga. Cuman tidak semungkar orang yang meninggalkan sholat itu tadi. Jadi kan setaat-taatnya santri di rumah nggak ada sama taatnya di sini. Ya tadi tuh setaat-taatnya di rumah bangun subuh sudah bangga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, qomat sudah baru bangun bangga sudah. Padahal kan kalau di pondok jangankan qomat, azan saja sudah bangun, sudah siap dia. Betul. Nah, itu taat tuh. Taatnya di rumah sampai level itu saja. Dia nggak bisa ngedongkrak lagi ke atas, entok situ, tek. Itu taat di rumah begitu. Sama nggak orang yang bangun pas azan atau pas qomat dengan yang bangun sebelum azan? Sama tidak? Karena yang belum sebelum azan dia mempersiapkan diri untuk melaksanakan sholat, apalagi ditambah dengan sholat tahajudnya, witirnya, beda lah. Baca Qur'annya apalagi. Itu yang sudah dikasih tugas loh. Masih ya, lumayan banyak yang bolong baca Qur'annya. Kita baca Qur'an juga supaya gugur kewajiban saja. Laporan beres. Tapi mutunya, kualitas baca Qur'annya wallahu a'lam. Itu kalau di rumah. Di pondok mah ya
Sekoler-kolernya I-nya itu ada mendengarkan Quran. Malas dia membaca Quran, sekalipun kamu lagi di UKS sana, tetap pasti ada suara-suara gemuruh membaca Quran itu. Di rumah bisa Ustaz pakai pakai apa nah? Porotal, HP ya kah? Iya, stumatnya beberapa detik saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Shopee. Langsung terpotong gitu dengan Shopee, hilang sudah. Apa sih Shopee? Tik, pencet, ganti, bukan murotal lagi, berganti. Cuman sekian detik saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dah, di situ wassalam. Shadaqallahul azim. Nah, di sini terus. Itu sebagian kecilnya. Setaat-taatnya kita di rumah tidak sama dengan taatnya kita di pondok. Tahajud, witir, qobliyah subuh atau sunnah fajar, apalagi isyraq, duha, qobliyah, ba'diyah, rawatibnya. Bahkan mungkin ada yang menambah dengan awwabin. Salat wajib sudahlah, wajib pasti sudah ya kan. Ada lagi meninggalkan sholat itu di rumah bisa sampai jebol, pertahanan jebol, gol. Karena apa? Backnya kurang ahli, pertahanan back. Sholat sunnah itu kan back itu, pertahanan. Ya, mulai sudah sholat sunnahnya kendor, tahajud kendor, witir aja apalagi. Bertahan sholat witir sama tahajud itu kapan? Waktu masih Ramadan saja ya kah? Itu kan digawe pada saat habis Isya. Kan ini boleh 25 kalau masih ada beberapa hari. Itu kalau enggak bukber tadi, kalau bukber di luar sampai malam jebol juga itu sudah. Tarawih jebol, witir jebol juga. Di pondok bukber juga tiap hari, tapi jemaah tetap dapat, sholat sunnah tetap dapat. Alhamdulillah. Tuh. Di rumah ini banyak yang jebol pertahanan, tangkisannya kurang kuat, defense-nya kurang mantap, dipukuli terus lalu musuh, babak belur makanya. Itu kalau di permainan game itu sudah game over, fatality. Wah, apa itu Ustaz? Ya tahu deh. Fatality itu sudah babak belur, hancur-hancuran sudah. Menyak sudah muka ke sana, kepala ke sana, badannya bolong. Itu kita kondisi kita saat di rumah tuh babak belur gitu. Mungkin kita nggak sadar aja disikat lawan bubuhannya. Masih tahu-tahu lepas semua amal ibadah. Itu. Di pondok banyak sarana pertahanan, baik dirinya sendiri dengan wirid-wirid, zikir-zikir dan sebagainya, juga kawan-kawan. Ya. Koler melaksanakan sholat sunnah, melihat kawan, subhanallah, fulan sahabatku terbaikku. Masa dia bisa, aku nggak bisa. Makan sama-sama nasi kok. Bahkan aku lebih banyak dari dia. Kok dia bisa? Saya yakin kita semua ini ingin menjadi anak yang soleh, betul nggak? Ingin menjadi hamba Allah yang taat. Cuman kadang-kadang setan dan hawa nafsu ini membuat berat. Kita ngeliat teman kita tuh sholat tahajud, apalagi sambil baca Quran,
1 juz, 2 juz dalam ngiri nggak itu? Ya. Dalam benak hati yang paling dalam pasti ingin seperti itu, karena kita tahu dari guru-guru kita dan setiap hari taklim bagaimana bacaan Quran setiap hurufnya digandakan dengan 10 kali lipat. Tapi kok berat gitu? Murid ini kayak yang maku, kaki juga gitu kayak dilem, pakai staples, mau bangun tuh, akhirnya ngeliatin kawan begitu nah, dan berangan-angan timbul di sini, ada bayangan di atas awan-awan kecil yang di kepalanya itu dia sedang sholat. Dia membayangi diri dia, menghayalkan diri dia sedang sholat begitu. Cuman badannya masih duduk dengan liur-liurnya gitu. Ternyata cuma mimpi, hayalan saja. Ya masih mending lah menghayal beribadah ya kan. Kadang menghayal yang jorok-jorok, ya. Kalau di rumah hayalan sudah beda sudah. Ngelihat cewek, ya, sudah tembus pandang langsung, kayak ada X-ray-nya di matanya tuh. Ya. Sudah terekam, pindah filenya ke data sini, makin dalam, diproses itu. Ya, akhirnya mengolah sendiri dia. Kayak sekarang ada aplikasi foto sama foto, nggak tahu apa-apa nih, ya ini foto laki-laki, ini foto perempuan, tiba-tiba diolah bisa ciuman, cuk. Itu inspirasi dari otak kita sebetulnya, yang pikiran kotor. Otak kita kan bisa seperti itu kan. Anak orang lewat nggak salah apa-apa loh, tiba-tiba diperkosa. Siapa yang lakukan? Nih otak. Anak orang lewat tiba-tiba dicium. Siapa yang cium? Nih otak kita. Khayalan. Itu kalau di rumah ngelonjor. Apa itu ngelonjor? Ngelamun jorok. Ya, tapi kalau di pondok ngelamunnya tadi teman sedang sholat, teman sedang baca Al-Quran ngelamun gitu kan. Membayangkan kita yang sedang melakukan hal itu, ya masih mending lah ngelamunnya ngelamun ibadah. Alhamdulillah. Itu. Mungkin dari ngelamun nanti akhirnya makin senang, makin kuat dia sendiri yang beribadah. Itu kalau bertahan di sini dengan lingkungan, kan lingkungan itu mempengaruhi tadi. Tapi kalau di rumah, paling maaf rumahnya dekat pasar, wah itu banyak pahala. Hari-hari lihat. Ya. Begini kan tadi, astagfirullah. Besoknya lagi, astagfirullah. Astagfirullah. Mulai renggang tangannya. Astagfirullah. Astagfirullah. Ya. Dilihat dosa, tidak lihat barang bagus. Luntur, jebol pertahanan. Ya, jadi semua perkataan kalimat-kalimat dari awal tadi intinya adalah bersyukur bisa kembali ke pondok. Ya, pahala insya Allah terus berjalan, zahir batin, pandangan terjaga. Ya paling suka nongkrong situ ini, suka nongkrong nih. Ya, itu aja yang kena tuh. Kalau yang tadi suka nongkrong, insya Allah karena kena pahala tadi, pahamnya. Kalau di situ-situ kadang melihat itu, ada kucing aja, lihat paha kucing, paha ayam kalau lewat sini, nah itu. Ya, berapa orang yang saya tandai lah, aku tandai yang suka nongkrong di sini lah, ada tuh orang-orang itu. Lalu pas Ustaz lewat megang sapu, modusnya ketahuan benar. Masa itu lagi orang saban ada lewat, itu lagi orangnya rajin juga nih orang lah, rajin melihat terus rajin ngintip. Ya.
Nah, ketika sudah kembali ke sini, maka disusun lagi, ditata lagi. Apa yang ditata? Semua niat, ya, pikiran, fokus, hati, seperti itu juga. Sudah, tinggalkan kenangan-kenangan itu semua. Jangan diingat-ingat, apalagi diomongkan. Apalagi kada baik. Mantap banget aku semalam tuh timbulik. Aku racing sama kawanku. Kawanku pakai ya PCX 125, aku 150. Racing kita. Kawanku nyemplung sungai, aku selamat. Belum lagi ya yang ngefab gitu. Kalau kayak itu jangan dikesahakan, bangga lagi. Ngeliat cewek begitu, cewek. Aku waktu dulu kan bos benar orangnya. Maka tinggalnya tuh di 3 rumah. Teman-teman yang kada tahu jadi tahu, penasaran, liburan berikutnya dibawa gimana gitu. Jadi sarana dosa gitu. Itu jangan diingat-ingat lagi, sudah beristighfar. Itu yang buruk-buruk lah. Jangankan yang buruk-buruk, yang baik-baik aja ketika di rumah kita kan usah dikesahkan lagi. Wah, di rumah aku makan masya Allah mantap. Lebaran tuh ketupat, ada ini opor, aduh, itu kan usah lagi. Karena yang di sini adanya adalah sate, sayur teh. Udah itu aja nikmatin. Karena kalau kamu kisah-kisah itu timbul hati ini akhirnya apa? Kada bersyukur. Ya sate lagi, coba di rumah. Nah itu jadinya akhirnya timbul itu. Jadi sudah selesai urusan kita dengan perpulangan. Sekarang kita masuk gerbang Darul Falah, buka lembaran baru lagi. Siap? Insyaallah. Buka lembaran baru lagi. Move on. Yang lalu-lalu biarlah berlalu, yang di depan ini akan kita tuju. Diulangi Ustaz, kada bisa. Ilham itu. Ya. Yang sudah-sudah itu biarnya sudah. Ini bukan cuma ketika perpulangan loh, ketika kita sebelum perpulangan kan sebelum-sebelumnya dengan target-target yang tidak tercapai, dengan sifat-sifat kita yang kurang baik. Sudah. Kita tidak perlu tenggelam dengan perasaan-perasaan itu. Bangkit. Masa kalau kecemplung di got, apa yang kita gawe, apa yang kita perbuat, misalnya kecemplung, Iqbal, ya? Hibatus jatuh ke paret, apa yang kamu lakukan di situ? Apakah dengan santai kamu atau cepat naik bersihkan diri? Nah, itu yang normal. Ya, yang normal itu ketika jatuh ke paret atau ke kubangan atau ke lumpur, cepat bangun, bersihkan diri, mandi, ganti baju. Nah, kalau yang keadaan normal, ini menganggap di paret itu tempatnya. Kita sudah terjatuh pada kesalahan, terjatuh kepada kesalahan, kemaksiatan, bangun sudah. Jangan di situ-situ terus. Kesalahan-kesalahan kita sehingga membuat pencapaian-pencapaian kita menjadi lambat. Ayo move on. Cari kesalahannya apa ini yang menyebabkan kok hafalan saya lambat. Ya, mukamal persiapan bulan, 2 bulan, 3 bulan. Betah berdiri sebelah kiri kanan ini. Lihati ada lagi. Ini saya nggak tega kadang-kadang. Cuman buat antum
lebih anu lagi, kurang sayang sama diri antum sendiri. Ya, itu kan berdiri seperti itu kan supaya kita lebih cepat memikirkan. Tapi karena antum suka berdiri ya awet di situ. Tidak ada jalan atau kesulitan dan tidak ada cara jalan keluarnya. Target-target dipasang lagi, ya, yang tidak tercapai, ayo jangan tenggelam gitu nah. Sudah tidak tercapai itu akhirnya menjadi alasan dia, sudahlah aku ini mau kada kawa sudah, kada bisa. Akhirnya apa? Lepas sudah. Sebetulnya semua kita ini bisa, semua kita. Itu guru saya mengatakan otak setiap manusia itu bisa menampung kamus bahasa 6, bukan 6 kamus, tapi 6 bahasa. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Jepang, bahasa Cina, bahasa Perancis. Itu otak kita semua tuh rata-rata diberikan kemampuan untuk merekam itu semua. Mau yang IQ-nya berdiri, IQ-nya duduk, atau IQ jongkok sekalipun, bahkan tiarap IQ-nya, kan ada istilah IQ jongkok, bungul. Itu kan ada istilahnya IQ jongkok, itu kan ada itu. Makanya setiap orang, kan tadi kata guru-guru anak Syekh Sofyan itu bisa menampung 6 kitab kamus bahasa, bukan 6 bahasa, 6 kamus bahasa. Bisa nampung di sini. Kurang cerdas apa itu? Cuma kadang-kadang kita menggunakannya. Ayo kita buka pelan-pelan. Ya, yang kusut-kusut benangnya itu nah dibujurakan lagi, dicari kekusutannya di mana. Jangan kita menunggu libur lagi, datang ke sini dari liburan ke-1 nunggu liburan kedua. Paham lah maksud Ustaz? Paham lah maksudnya? Jadi nunggu libur aja, artinya dia nggak ngapa-ngapain, akhirnya digaring terus. Ini gue suka nongkrong di UKS ini orang, karena hidupnya di pondok nunggu dari libur ke libur, nah, dari pulang ke pulang saja. Terbukti dari apa? Penghasilannya, pencapaiannya. Ayo coba lihat kontrol masing-masing, setiap masing-masing kita nih, pencapaian kita dari Ramadan yang dulu sampai Ramadan yang sekarang. Yang Ramadan yang tadi itu nah berapa? Kalau standar aja jalan begitu, berarti hidupmu bukan menunggu dari libur ke libur. Tapi kalau jalan tapi di tempat, setahun 1 juz dia dapat, kada lancar lagi. Ini artinya hidupnya menunggu libur ke libur lagi, atau kelawasan libur garing, sehingga bisa yang mudah itu kan sakit gigi ya, kalau yang dipulangkan apa sakit gigi itu nyaman banget, kontrol tuh setiap minggu ada aja bulik gitu, entah diambil paku kok tak jadi bolong giginya. Kadang ada kalau di sini kayak itu lah, itu bungul tuh merusak gigi untuk supaya dapat libur itu perumpamaan aja, perumpamaan. Kadang juapeng mengambil paku di pot, tapi jangan-jangan ada lagi begitu. Kadang-kadang Ustaz ngomong nih ada ternyata gitu loh. Seperti saya sampaikan ketika mau libur itu kan, jangan sampailah kita tuh melihat kuitan kita lagi begawi, di foto, di video, terus masuk ke konten. Ya Allah, orang tuaku tinggal 1, dialah satu-satunya yang akan menang. Tapi lagi begawi, mamanya lagi nyapu-nyapu,
Inya sibuk mengonten aja, tidak membantu. Ada nggak saya cerita begitu? Ada tidak? Ada. Kalau jangan kayak itu, jangan. Kada lawas. Anda buka-buka HP di Facebook, ada sekali konten orang tuanya bersihkan atap, sudah tua, nyapu-nyapu. Nah, jangan. Kasihannya ibuku, sudah tua begitu masih rajin terus, masya Allah. Bagus lah itu. Nak durhaka ini. Seharusnya bukan dikontenin, tapi dibantuin. Nah, tadi terucap ada tuh, yang kayak tadi, gigi mau dipakuin. Siapa tahu ada yang menggawi itu. Jangan-jangan itu dipakuinnya nah. Allah alam ya, kalau kita sudah namanya setan, nafsu ditunggangi setan, apapun jadi. Terjun dari tingkat 2 ke bawah aja waninya supaya bisa keluar di pondok, itu kan di luar nurul tadi, bahaya loh dulu. Nah, tolong ya, segera perbaiki niat kita. Ayo jangan berleha-leha gitu lah. Sudah cukup liburan. Terus tadi masuk pertama nggak ngapa-ngapain juga kita sini. Itu tujuannya supaya kita tidak langsung kaget, nggak langsung program. Ya bersih-bersih dulu ya kalau. Ya, kemudian ada acara ini, acara itu, santai dulu. Nggak langsung program kita. Ya memang biasanya kita ada rehlah. Namanya rehlah selamat datang. Cuman kan kemarin sudah acara, ya rehlah ke situ, ke lapangan Ahlul Kisah itu rehlah juga. Ya. Nah makanya nanti kalau misalnya ini dites verifikasi hafalan ini bagus saja hasilnya, ya tidak mustahil ada rehlah yang bujuran nih kalau. Cuman kalau verifikasi ini hafalan banyak yang uyuh atau uhu tuh di bawah uyuh lagi. Uhu, bahasa Banjar tuh uhu. Itu ya mau bikin rehlah gimana kalau begitu, ya kan? Apa yang mau direhlahin begini? Nah ini tes yang sedang berjalan sekarang, itu juga salah satu usaha dari kita, Dewan Guru, Pondok, untuk terus memperhatikan pian-pian. Ya. Itu kan hafalan antum ya. Hafal antum kah hafalan kami? Punya siapa tuh hafalan? Punya siapa? Punya pian-pian kok? Hafal berapa? 22, 29. Itu punya ente ke punya saya? Punya ente. Anak ada sendiri soalnya, maaf. Saya lebih banyak dari ente. Itu kan hafal ente. Seharusnya yang menjaga hafalan itu dia sendiri. Kan hafalan itu kayak harta benda yang tidak bernilai lebih daripada dunia seisinya. Harusnya kita yang jagain supaya jangan dicuri. Bukan HP doang dijagain, dompet jagain. Oh, dompet. Sembayang loh, giliran hafalan kececer, hahaha. Masih sempat ketawa-ketawa. Ini lawas-lawas di rumah tuh. Makanya dicek lagi hafalan. Ini garing-garing kemarin sebelum liburan banyak garing tuh. Siapa tuh? Siapa nih? Amin. Lawas banget bulik sebelum libur kalau Amin Badali. Siapa lagi? Novel. Nih, Novel. Husain Firdaus mana? Ada orangnya. Tuh. Sudah dites hafalannya? Gimana? Oke? Oke or not oke? Karena kamu menjawab ya. Min, hafal gimana Min? Oke. Kenapa Min? Mana lagi? Husain.
Berapa hafalannya? Berapa? Yang sisa berapa? Sudah dites, sudah? Hah? Berapa sebagian? Sebagian kecil atau sebagian besar? Yang masih ada? Yang masih ada sebagian kecil? Berapa? Hah? 16? Apa aja? 16? Yang masih ada? Yang lainnya? Hah? Sudah sudah mulai hilang. Amin berapa min? Hafalan 29 kali kan? Sekarang masih berapa? Ya. Sisa 13. Mending lah. Tapi itu jauh daripada setengah ya. Kalau 29 setengahnya berapa? 18. Ya kan? 14 setengah. Ya, oke lah, masih 13. Tapi itu kan musibah. Nah, itu kan sakit dia. Bu Bonpin sakit kalau. Makanya kalau kalian izin itu, Al-Fakir ini suka gemes tuh. Nah kalau izin tuh kawinan, nikah, sunatan, siapa yang disunat, siapa yang berizin. Nah kadang-kadang penting gitu, nah sekira antum kada hadir, jalan aja acara itu kada usah berizin sudah. Jadi kalau bisa tuh kada usah sampai di telinga anak tuh, nah ente aja mengkanter sudah. Nah ada acara kena nih penjengukan kalau nih ada acara kena ini. Ini kalau kita berasa pentingnya hafalan dan berharganya menghafal, mohon maaf bunda tersayang, ya ambil tangannya, tawaran pian begitu menggoda, tapi ulun tetap mau fokus di sini, maai. Kira-kira mamanya masih kada? Hah? Masih kada? Berhenti sudah mamanya. Alhamdulillah. Mungkin mamanya beristighfar tuh, astagfirullahaladzim. Bujur jo anakku adalah, kenapa aku mengizinkan memberitahu hal-hal yang kada penting? Cuman kita kuat imannya, tekadnya seperti baja. Ini kalau sampai ke Ustadz berizin, Ustadz mohonkan izin, nanti ada nikahan tetangga saya. Gemes beneran ya sudah tuh. Ini kekanakan ini, ya kalau anak-anak sudah tua kadang-kadang. Karena ada nanti antum pulang tuh harus pas sakit kayak ini kan mesti pulang. Ya. Bertahan di pondok, kena lambat sembuh, apalagi menular, harus pulang. Maka kesempatan pulang itu gunakan untuk yang tadi itu, apa namanya, siap-siap persediaan izin pulang itu nah. Jadi selain yang kayak kada penting itu kada usah. Paham kada? Jelas? Cengir aja. Karena kada mau lagi mendengar tuh nah orang tua mengizinkan ente tuh kawinan ini, kawinan itu, sunatan ini, sunatan itu, acara ini, acara itu. Bisa kan antum mengkanter tuh, bisa lah. Itu sejauh mana nih hati kita dengan Al-Quran tuh sejauh itu pula kan tuh bisa. Tapi kalau kita masih kecil kadarnya dengan Al-Quran tuh inggih aja terus. Inggih. Umroh sekalipun. Apa-apa. Umroh, mau kemana lagi? Mau ke Yaman sekalipun. Mau kemana lagi? Amerika, Jepang, Cina. Selama kita masih belajar, no way. Mau ke Palestina, dosa. Saya ingin berjihad, Ustaz, alelo. Muhaikam. Doakan di sini Palestina, anak Palestina. Apalagi mau ke Bali.
plesir itu. Jelas ya? Sejauh mana hati kita ini nyangkut sama Quran tuh, nah, maka kita bisa itu. Nah, kalau sudah urgen harus pulang, kan bisa nolak kita. Kemudian tolong disempurnakan puasa sunnah Syawalnya. Ya, puasa Syawalnya disempurnakan. Ya kalau ada yang hutang-hutang tuh dibayar sekalian. Ini sakit-sakit kemarin puasa lah. Puasa. Cacar kalau kada meimbas, kalau ke dalam. Nah, ini kalau mah cacar ini di luar aja. Paling demam, ada demam. Demam ada. Ada yang halangan kah buat demamnya? Ada yang halangan. Yang sudah sugro, coba berapa orang yang sudah sugro? Bangun. Sugro. 1, 2, 3. Baik. Kumpul jadi satu. Silakan. Kelas 6. Itu kelas 6 lah. Lain itu sugro tuh kelas 6. Kumpul kan. Kelas 5. Ini targetnya kapan kubronya? 2 minggu lagi. 2 minggu lagi. Masya Allah. Kita doakan semoga dimudahkan. Khalid 23 apa? Mei. Berarti masih bulan depan. Kita doakan ya, sudah. Semoga dimudahkan. Saat Juli. Ini bulan 4 sekarang. 2 bulan lagi. Ya, semoga dimudahkan ya. Yang masih nyusul kemudian nih. Amin. Kapan mau suguronya? Apa aja? Bulan ini. Mukmin, kamu 29. Surat apa? Surat apa? Zukhruf. Oh ya, 29-nya di situ ya. Zukhruf beberapa lembar lagi. Setengah juz berarti. Lebih. Berapa? Az-Zukhrufnya sudah berapa lembar dapat? Baru mulai kah, baru masuk kah Az-Zukhrufnya? 3 halaman. Berarti masih setengah itu. Kurang lebih setengah juz ya. Mukmin bulan 2, bulan Juli
Juni. Kamu berapa juz ini? Surat apa sekarang? Ar-Rum. Masih jauh. Rum masih juz 21. Banyak masih. 4 jusan masih. Bulan Juni, April, Mei, Juni. Hamba. Siapa tuh? Rizky. Berapa sudah sekarang? 25,5. 26,5. Kapan selesai? Mei. 25 Mei. Sekitar sebulan lagi. Masih 4 juz. Hah? Nih. Berapa sekarang? 28. Terus akhir Juni. Itu yang 2 orang tuh masih terlalu jauh. Ini bikin target yang masuk akal lah. Jadi kamu nanti ngejarnya itu real, bukan cuma khayal. Paham lah Mas Ana? Disesuaikan dengan realita, kenyataan gitu loh. Berapa sehari? Nah ini kemudian tadi verifikasi hafalan, masuk nggak kamu untuk lanjutkan atau disuruh stop? Perkirakan juga itu. Itu maksud saya itu disusun lagi target kita yang sudah lewat itu sebelum liburan itu kada bisa terulang, kada bisa dihitung, sudah terhambur lagi. Bujur kada? Target antum buyar semua ketika pulang. Ini target semua terhambur. Saya membuktikan ini target terhambur semua. Maka target sebelum liburan tuh kada berlaku lagi sudah. Empat orang. Mukmin lanjut. Oke. Terus belakangnya Eki itu. Lanjut. Baik. Sampai ini. Oke. Dari berapa juz dia? Belakang. Ini anak halakah siapa? Daus kah? Kamu lanjut kah? Terus lanjut ke stop. Ini sudah selesai dia. Yang sugro minggir dulu. Tadi ambil stop sudah ya. Lewat berarti target itu meleset sudah. Yang tengah lanjut. Alhamdulillah ini ya belum dites. Ini dibalik antum semua ini ada yang memikirkan kayak apa supaya selesai hafal antum dengan drama-dramanya antum itu loh. Banyak drama dia, semua rata-rata santri ada drama. Sedikit aja kan ada drama tuh. Drama Koreanya, drama Indianya, semacam. Banyak kisah sakitnya, kemudian dengan keluarga, dengan bebinian, drama semuanya, dengan kawan, nah kasus maling, pencurian, kasus ngevape, kasus merokok, drama semua itu. Nanti kamu jadi musyrik nih, menjadi musyrik baru-baru nih. Coba nanti kamu punya anggota itu beraneka ragam nanti. Itu baru berapa orang musyrik? Satu musyrik paling banyak berapa? 8 orang. Ya kok, 8 orang paling banyak.
baru 8 orang udah mulai pusing 7 keliling nih si musyrif nih, yang tadinya lamak jadi berkurus awaknya. Bagus alih berkurus ya kok, suruh olahraga koler, mengurangi makan tanda kawa, mikirkan santri bareng supaya jadi kurus ya kan, yang kurus tambah kurus sian. Apalagi ratusan mikirakan, makanya belajar merasakan apa yang dirasakan guru. Siapa yang nggak sedih ngelihat murid itu nggak berhasil? Sedih ini ya, dengar berita begini, hafalan kececer, ini sedih, kami sedih. Belum balik sudah dipikirin kayak apa balik. Makanya para musyrif itu, para dewan guru pulang lambat, ente pulang masih di sini bubuhannya. Datang duluan, ente belum datang, mereka sudah datang. Tujuannya apa? Itu pulang jadi lambat supaya menata lagi. Kalau ada yang ketinggalan, kalau ada yang kececer, ternyata ada juga yang kececer barang-barang itu. Ya, bubuhan kita, bubuhan pian-pian itu datang dengan urusan masing-masing sudah, dengan cipika-cipiki dengan orang tuanya, dengan lelehan mata drama Korea tuh bang sudah datang ke sini. Aduh, drakor itu sudah. Kan ada dokumentasinya siapa yang bubuhan yang nangis-nangis itu kan kelihatan. Nanti kapan-kapan kita apa namanya slide shot tuh. Tuh nangis-nangis gitu. Pisah sama abah mamanya. Sedih pisah sama abah mama. Sedih ya? Hah? Sedih mana sama kehilangan hafalanmu? Sedih mana? Sedih mana? Sedih mana? Sedih mana? Bujur kan? Ini nangis-nangis itu semua orang tuanya kemarin pisah. Mengkaitnya neneknya. Sedih mana sama kehilangan hafalan teman? Oh, nangisnya kehilangan hafalan bagus sebetulnya. Cuma kalau sedihnya karena kada bisa lagi makan rendang mama, kada bisa lagi makan masakan acil, kada bisa makan lagi jajan di sebelah rumah. Parah itu, bohong sedihnya itu, kadzab. Ya, saya akhiri dulu pembicaraan saya, jadi supaya nanti masing-masing halakoh ini mengkabarkan hasil daripada verifikasi. Ya, terima kasih atas perhatiannya, semoga bisa difahami. Ya, intinya dari pembicaraan kami yang panjang ini lumayan ya, adalah bagaimana bersyukur datang ke pondok. Ya, sedihnya kita tuh ketika kamu hilang hafalan banget daripada ente seorang mungkin. Lebih banyak sedih kita ketika melihat hafalan kamu hilang atau kacau gitu. Karena kita sebelum ini bersama berjuang, ya, apalagi para musyrif halaqah itu. Kasih saran, kasih nasihat, kasih cara. Ya, pulang kehambur lagi. Nah, itu makanya jadi musyrif nih bisa ngerasain nanti. Sebagian kecil apa yang kami rasakan gitu loh. Paham? Paham nggak? Ini baru lagi hafalan, belum yang lain-lain.
belum bagaimana akhlakmu di rumah, akhlakmu sekarang ketika datang ke pondok kayak apa, masihkah terjaga atau sudah berubah? Itu pasti ada. Dengan apa yang kita kumpul-kumpul di rumah, dengan siapa dan dengan apa itu pengaruh nanti. Adab kamu dengan sesama kita, sama yang lebih tua, sama guru, itu masih sama nggak sebelum kamu pulang, sama setelah kamu datang? Pikirkan ini. Guru-gurunya, halakahnya memikirkan halakahnya, bagian kesantrian mikir kesantrian. Cuma yang bertanggung jawab atas semua ini ada nggak? Ada tidak? Ada. Yang bertanggung jawab atas jalannya semua ini, nah. Memastikan program jalan tuh, ada yang memikirkan nggak kira-kira? Ada tidak? Khair, insyaallah. Ya, semoga jadi kebaikan bagi semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wa'alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.